dalam cara pandang di tingkat pimpinan kementerian udah nggak solid, kemudian saling curiga gitu. Inilah yang perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo. Dan direshuffle. Tentu, bukan sepenuhnya mengakomodir. Apalagi kalau yang diakomodir itu punya kepentingan-kepentingan sempit. Nah, itu masalah kita sampai sekarang. Kalau saja konsisten itu ya kita bisa tidur enak ya. Nah, tapi masalahnya kita mulai risau ketika dalam beberapa event Pak Prabowo mulai beda dengan bukunya. Oh iya, paradok dirinya lagi, bukan paradok Indonesia. Itu kan jadi paradok Prabowo jadinya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang tamu yang sebenarnya cukup lama untuk bikin kami undang, tapi kesempatannya mungkin baru sekarang. Seseorang yang kita harapkan bisa membantu kita untuk memahami rame-rame beberapa minggu terakhir ini tentang kinerja 100 hari pemerintahan baru. Kemudian kemarin keluar misalnya survei Kompas yang menyatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan baru ini cukup tinggi gitu ya. Tapi kemudian ada lembaga lain, Selios, yang kemudian nilainya terbalik gitu, 3/5. Ini seperti ini kan rasanya bagi publik yang berharap bahwa pemerintahan baru ini bekerja dengan baik untuk kepentingan mereka. Ini kan menjadi penting. Sebenarnya bisa nggak kemudian pemerintahan baru ini kita harapkan dan kita nilai sudah berada di track record yang benar gitu, di jalur yang benar gitu. Nah, untuk itu kami mengundang salah seorang ekonom, arsitek. Rasanya kalau dibilang arsitek saya nggak terlalu berlebihan. Pemerintahan Jokowi di periode yang pertama, karena beliau selain terkenal yang membawa Pak Jokowi dari panggung politik daerah ke nasional, tapi kemudian di proses politik ketika Jokowi memimpin itu juga dilibatkan sebagai kepala dan menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas gitu. Selamat datang di Ruang Dialektika, Bung Andrinov Caniago. Terima kasih Mas. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sehat, Terima kasih diundang, alhamdulillah sehat. Terima kasih Bung sudah mau datang ke sini karena kami harapkan ruang-ruang seperti ini semakin ditambah untuk kemudian kita ikut memberi warna ke ruang publik ini, tidak hanya keriuhan, tapi kemudian juga ada suara-suara teknokratis. Bantu kami Bung untuk memahami paradoks dua itu aja, dua lembaga, yang satu nilainya tinggi bener, yang satu kok nilainya 3, itu kan rendah sekali. Gini, selama ini memang seringkali terjadi penyalahgunaan metode yang bentuknya tidak pada tempatnya ya. Setiap jenis penelitian, apakah itu survei juga ada macam-macam. Kemudian ada asesmen kelembagaan, asesmen polisi dan segala macam ya. Itu ada tempatnya. Nah, survei itu nggak bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap sebetulnya kinerja pemerintahan. Ya, kecuali sekedar persepsi dari masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat awam. Nah, kalau kita mau menilai pemerintahan, apalagi masuk kepada lembaga-lembaga, misalnya kementerian ini, kementerian itu nggak pas sebetulnya menggunakan metode survei. Itu harus metode asesmen, ya, melihat ke dalam ya dengan menggunakan data yang valid, yang relevan dengan tupoksinya seperti itu. Maka ya ini lebih politis ya dalam artian kegunaannya dan akhirnya digunakan lebih untuk kepentingan politik ya gitu. Jadi sama sekali tidak mencerminkan yang namanya kinerja pemerintah itu ya? Tidak. Nah, apalagi untuk pemerintahan Pak Prabowo ini. Kenapa? Karena pemerintah ini untuk 3 bulan pertama tidak memulai program. Dia tidak memulai program, ya. Kalau memulai program, kemudian nampak jelas program apa, kementerian ini, lembaga ini mengerjakan apa ke bawah, nah itu bisa juga dievaluasi. Tapi pemerintahan dimulai dengan membuat suatu postur kabinet, nomenklatur yang kompleks, besar, yang itu memakan waktu sekian bulan untuk bisa bekerja. Hanya untuk menyiapkan perangkat hukumnya. Perangkat hukumnya, perangkat orangnya, sebagian dari malah pejabat eselon 1 itu belum ada.
ya baru sebagian yang dilantik ya. Jadi gimana mau bekerja? Nggak bisa menggunakan uang negara kalau tupoksi belum ada, kode anggaran belum ada, programnya belum jelas, nggak bisa. Nomenklatur kegiatan, Iya, nomenklatur. iya, itu di Undang-Undang Keuangan Negara, di undang-undang yang lain ya. Jadi keliru pada saat ini menggunakan survei atau metode untuk riset apapun untuk menilai kinerja pemerintah. Itu keliru. Karena bahkan belum mulai gitu. Karena belum mulai ya. Apa yang ya semuanya kan bicara di podium aja, gantian di sana sini bicara di podium. Tapi apa yang dikerjakan? Kalaupun makan bergizi gratis baru uji coba, ya kan? Iya, Uji coba pun belum nyebutnya selesai. pilot juga gitu. Iya, Nyebutnya pilot dari project. uji coba nanti jadi pilot. Belum jadi pilot sebetulnya. Jadi sekali lagi tidak tepat menilai kinerja pemerintahan Pak Prabowo ini untuk saat ini. Sebelum ke lebih jauh ke sini, bantu kami untuk memahami ini, Bung. Pemerintahan ini kan dari awal diklaim sebagai keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dari sisi mungkin personel juga tercerminkan dengan katakanlah ada beberapa menteri yang jumlahnya kalau nggak salah sekitar 16 atau berapa yang itu kemudian berlanjut dari pemerintah. Terus yang kedua, pemerintah ini terpilih bulan Februari, yang kemudian dilantiknya bulan Oktober. Yang kemudian yang membedakan dengan katakan dulu pemerintahan Jokowi yang pertama, kan beda afiliasi politik, beda partai, beda macam-macam. Yang itu kemudian membuat perubahannya memang cukup terpotong gitu. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, apakah kemudian waktu persiapan yang ada cukup panjang antara bulan Februari sampai Oktober pelantikan itu ternyata tidak cukup untuk menyiapkan katakanlah rencana nomenklatur kementerian dan sebagainya tadi? Yang bisa dan nampaknya dilakukan adalah persiapan gagasan-gagasan ya untuk membuat prioritas ya, kemudian soal norma-norma kabinet atau barisan kabinet gitu ya. Tapi kan begitu dilantik itu adalah soal administratif, soal bekerja, dan juga ternyata bentuk postur kabinet itu lain. Itu menimbulkan persoalan sendiri. Dan perubahannya cukup signifikan. Bayangkan kalau perubahan satu atau pembentukan kembali satu badan aja, itu baru bisa running dalam artian bisa menggunakan anggaran secara normal, biasanya paling cepat setelah 6 bulan. Ya, dulu beberapa badan itu 11 bulan. Ya, bukan hanya ketika OIKN, misalnya ketika Bambang Susantono mengungkap bahwa dia 11 bulan nggak terima gaji dulu, tapi Bekraf dulu zaman Pak Jokowi pertama juga begitu. Ya, jadi nggak ada itu main bentuk aja, lalu namakan ini, lalu besok bisa pakai anggaran, nggak bisa. Itu tingkat badan aja butuh waktu 11 bulan. Nah apalagi ini kementerian dipecah, dibagi, ada Menko baru, Menko itu butuh deputi ya. Deputinya diseleksi dulu, mana baru nyusun program yang konkret, yang operasional. Setelah ada program yang sah, itu baru bisa pakai anggaran. Nggak bisa pakai anggaran sembarangan. Jadi apa yang dikerjakan? Maka lebih baik sebetulnya fokus saja penataan organisasi, percepatan sistem administrasi dan sebagainya ya. Nah, itu boleh dinilai sejauh mana pembangunan kelembagaan itu jalan selama 3 bulan ini. Nah, kalau itu relevan kita sorot ya. Tapi kalau program masyarakat puas apanya? Kan begitu. Apanya yang dinilai puas ini apa? Tapi ya masyarakat kalau ditanya dengan seperti kayak gitu ya namanya sebagian besar responden atau populasi Indonesia ini adalah tamat SMP dan ke bawah, ya mereka ya gitu, apa yang sering kedengaran di kuping, dilihat di medsos ya terbaru itu. Ya karena kalau misalnya kita memang mencermati survei Kompas itu sendiri, di breakdownnya itu kan sebenarnya juga kelihatan. Ketika Anda ngomong puas, itu komponen yang menyusun kepuasan itu faktornya apa? Ternyata 3 teratas itu kan masalah ekonomi gitu kan, yang bansos, yang ini. Ya kan nggak ada kaitannya dengan kebijakan. Itu kan kondisi aja, ya bahwa kondisi ekonomi memang masih baik-baik aja, ya. Yang memang program rutin ya jalan gitu ya.
Itu nggak ada kaitan dengan kebijakan yang dari pemerintahan baru, effort dari pemerintahan baru gitu. Jadi, nggak relevan jadi. Saya tidak bermaksud mengajak Bung Andrinov untuk mengevaluasi penerusnya, karena ini kayaknya menjadi semacam etik di beberapa Ya, mantan pejabat yang kami wawancarai. ya, Rasanya kayaknya nggak etis untuk kemudian menilai kinerja suksesornya gitu ya. ya, Tapi mau nggak mau dalam kondisi ya. ini kan muncul pertanyaan ke publik. Nah, Bappenas sendiri selaku katakanlah lembaga Hmm, yang mengorkestrasi dan mengkoordinasikan ya, keseluruhan program pemerintahan ini ya, biar bisa berjalan dengan simultan ya, dengan bagus. Kalau kementeriannya belum pada tertata seperti ini, nomenklaturnya aja bahkan ya, mungkin belum ada yang ya. belum fix, belum selesai. Hmm. Apa yang kemudian bisa diharapkan atau dikompilasi dari Bappenas di tahapan 3 bulan pertama pemerintahan ini? Pada akhirnya sebetulnya eksekusi kebijakan atau keputusan itu sangat tergantung pada yang paling punya kewenangan itu presiden, ya. Dan produk teknokratik, ya, yang terutama yang dibikin oleh Bappenas, ya, baik yang sudah ada rancangan sebelumnya maupun yang baru, gitu, itu tidak jaminan akan langsung jalan atau jalan lurus, ya. Tergantung bagaimana akses dari pimpinan Bappenas, ya, Menteri Bappenas, kepala Bappenas kepada presiden untuk supaya menggunakan itu. Nah, kebetulan memang kalau RPJMN itu biasanya selesai Januari ini, tapi saya nggak tahu udah selesai apa belum ya. Tapi kalau biasanya ditarget akhir Januari, ya. Nah, dengan RPJMN itu maka presiden kemudian membuat kepres, ya, lalu dipahami oleh semua menteri. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kelanjutan dari proses teknokratik. Tapi saya tahu Bappenas itu bekerja secara profesional. Sebelum presiden baru dilantik, Bappenas ini sudah punya namanya naskah teknokratik, rancangan teknokratik yang itu adalah berdasarkan kajian-kajian objektif, rasional, knowledge base, ya. Nah, selanjutnya memang itu akhirnya dikompromikan dengan pesan-pesan politik, janji politik, ya, hasil kampanye politik. Itulah yang kemudian dari RPJMN. Nah, tapi sebelum itu bisa saja kalau komunikasi antara pimpinan Bappenas dengan presiden itu lancar, baik, itu sudah bisa sebetulnya mewarnai pernyataan-pernyataan dari presiden. Nah, tapi kita lihat kemarin kan itu pasti nggak matching dengan apa yang dirancang. Misalnya soal rencana mau bikin perluasan kebun sawit, pembukaan hutan gitu, ya. Terus beberapa hal yang lain-lain gitu, itu menunjukkan nggak matching ini antara yang dikerjakan oleh think tank pemerintah dalam hal ini Bappenas dengan apa yang diinstruksikan atau diwacanakan oleh presiden. Saya baru dengar informasi bahwa ternyata di masa transisi itu Bappenas sebenarnya punya gitu ya Dan dihubungi. dokumen yang kemudian itu seharusnya secara teknokratik mampu untuk kemudian menjadi alat semacam dasar untuk perencanaan pemerintahan yang baru. Karena kemudian muncul pertanyaan gini, Bro. Yang ini rasanya juga kemarin di rame-rame proses pembentukan dan pemilihan kabinet itu kayaknya juga terlewat dari proses ini. Ketika sebenarnya negara kita sudah punya lembaga Bappenas dan SDM yang di situ menurut Bung Andrinov tadi cukup mumpuni, cukup ini untuk. Tapi kan kemudian dalam proses politik pembentukan kabinet ini kan sangat terdengar masalahnya kan masalah tawar-menawar, masalah person ini menduduki ini karena dia wakil dari menteri dari partai ini yang mendapat jatah sekian itu kan. Tidak pernah kita dengar bahwa kemudian kementerian katakanlah Kementerian Perindustrian itu kebutuhannya menurut penilaian objektifnya Bappenas itu berdasarkan ini butuh program atau butuh ini dan orang yang tepat harusnya punya kompetensi semacam ini gitu. Nah, itu kan kemudian kelewat semua proses-proses itu. Gimana mengkompromikan hasil yang sebenarnya secara teknokratik kita ada ini dengan politik itu tadi? Itulah. Memang pada akhirnya keputusan atau kebijakan itu adalah kompromi antara tuntutan politik dan gagasan teknokratik, ya. Nah, tinggal mencari titik keseimbangan, ya, antara akomodasi politik dan masukan-masukan teknokratik itu. Nah, selama ini
Ya sebetulnya sejak kabinet pertama Pak Jokowi di pertengahan juga udah mulai ya. Itu udah seringkali terlalu banyak diabaikan. Ya, pedoman-pedoman Teknokratisnya ya. teknokratik itu makin banyak diabaikan. Bahkan ada kesan dulu itu katanya nyirim peti malah gitu ya. Iya, Maksudnya. iya. Nah, kadang-kadang ya dan kuncinya sebetulnya ada di pemimpin ya. Kalau pemimpin itu terlalu banyak memaksakan obsesi pribadi, ya, mimpi-mimpi pribadi, ya, kemudian bawahan menganut budaya ABS, asal bapak senang atau asal Iya, ibu senang, maka dia udah pasti akan banyak ketemu perbedaan-perbedaan antara iya, 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 gagasan yang knowledge base itu, iya, scientific base itu iya. dengan arah keputusan kebijakan politik. Karena Nah, ini yang larinya hanya memuaskan untuk itu kebutuhan yang tadi. ya. Nah, tadinya kita berharap Pak Prabowo karena dikenal dan sering diceritakan oleh orang-orang dekat beliau, beliau ini kerjanya baca terus, sering baca, hobi baca ya. Iya, Nah, kita berharap dengan beliau ini sebagai orang pemimpin yang suka baca, lebih gampang nyambung iya. antara masukan yang dibikin oleh think tank negara, yaitu Bappenas ya. Yang knowledge base tadi ya. Ya, itu. Nah, ini akhirnya persoalan satu adalah ya ada soal karakter ya. Kadang-kadang sebagai pemimpin tertinggi ingin nunjukin kelebihan, superioritas, tapi kadang-kadang lupa ya. Itu baru sebetulnya angan-angan ya. Baru ngelihat dari hal yang sifatnya kasuistis lalu ingin diangkat gitu ya. Tidak dikonfirmasi ke para pakar di dalam pemerintahan, ke para ahli di pemerintahan, bahkan juga dari luar tentu harusnya gitu ya. Nah, ini yang perlu dicontoh atau jadi bahan pertimbangan bagi pemimpin kita ya. Pengalaman kita dari dulu seperti itu ya. Ya zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY juga begitu. Pak SBY kan bukan main pintar, profesor, doktor kan, wakil profesor untuk periode kedua, profesor ekonomi, ahli ekonomi Iya, terhebat, iya, iya, mantan iya. gubernur BI, BI. mantan menteri keuangan gitu ya. Tapi saya juga heran kenapa umumnya pemimpin kita itu apresiasi, respect, perhatian terhadap pendekatan teknokratik itu pelan-pelan kabur itu, membuyar di perjalanan itu. Nah, kalau kita mau belajar ke negara-negara yang kita anggap kita kemudian akui sukses, ya baik itu yang tahun 50-an seperti Jepang, 50-an, 60-an, kemudian negara Asia macam Korea gitu ya. ya, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, ya. 70-an, 80-an Ya, gitu ya. kemudian setelah itu China, Iya. sekarang India dan Vietnam. Itu kalau kita lihat betul ke dalam, itu adalah karena pemimpinnya punya memberikan kepercayaan kepada produk-produk teknokratik. Maka kebijakan itu ketika dilihat secara saintifik itu konsisten. Nah, ini kelemahan kita, harusnya kita harus angkat ini. Dan Bung Andro melihat bahwa kita punya sebenarnya kapasitas Sangat, kapasitas sangat. kelembagaan. Ini di Bappenas saja ya, itu 80-an lebih PhD doktor itu dari universitas-universitas terbaik di luar negeri. Ya, ditambah 300-an master yang juga dari sebagian besar dari universitas terbaik. Itu baru Bappenas. Kita masih punya orang-orang hebat di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan. Kita masih punya orang-orang hebat di perguruan-perguruan tinggi. Bayangkan kalau pemikiran mereka itu secara bertahap dikumpulkan terus sampai ke paripurna, dan hasil pemikiran paripurna itulah yang dijadikan pedoman. Ini dijalankan secara konsisten. Wah, negara ini sudah lama maju. Ya, sudah lama negara kita maju. Ya, dulu kan kita lebih maju dari China kan? Sampai tahun 98 kita lebih maju dari China. Dari ukuran apapun, kemiskinan, kemajuan ekonomi, segala macam. Katanya bahkan Repelita itu kan diadopsi langsung gitu kan sama Deng Xiaoping. Ya, income per kapita. Tapi tahun 2000 langsung kita disalib. Sekarang ketinggalan jauh. Bentar lagi kita ketinggalan dari Vietnam dan India nih. Nah, kenapa? Ya lagi ini soal pendekatan kebijakan, cara membuat kebijakan. Dan yang perlu belajar ke sini adalah pemimpin. Pemimpin itu harus mencari ke titik keseimbangan yang tepat tadi antara akomodasi politik dan keharusan rekomendasi-rekomendasi dari pendekatan teknokratik itu. Ya.
Itu Itu. sayangnya selama ini itu kan dikesankan seolah-olah itu sebuah trade off gitu kan. Kalau politiknya Ya, kuat, ya, teknokratisnya betul. Dimanapun itu terjadi, trade off itu suatu keniscayaan di negara manapun, di lembaga negara manapun. Mau negaranya yang sudah sangat maju seperti Inggris, ya, Jerman dan lain-lain, ya, itu memang keputusan pemerintah dan negara itu adalah bagaimana mencari titik keseimbangan di antara trade off itu tadi. Nah, seringkali ya kita ya elit politik bisa kejebak lebih berat ke yang tuntutan politiknya, akomodasi politik, representasi ini, representasi itu, kemudian mengikuti kekuatan yang lebih besar, apakah itu dia pengusaha atau yang punya basis politik kuat. Nah, itu yang membuat jadi kacau. atau yang populis sama Nah, sekali ya, gitu, itu meskipun itu yang sangat nggak populis, sound secara betul, teknokratis ya, gitu ya. yang populisnya karena dia punya modal politik yang namanya dukungan masyarakat awam yang luas itu. Nah, kalau pemimpin itu tidak jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin yang sebenarnya itu kan kerjanya kan mengarahkan pendapat setelah dia meyakini pendapat itu secara teknokratik, secara logis, secara rasional itulah yang terbaik. Nah, kerja selanjutnya adalah mengarahkan masyarakat, bukan. Sesuai dengan yang dia Betul. simpulkan Nah, tadi. bukan sepenuhnya mengakomodir, apalagi kalau yang diakomodir itu punya kepentingan-kepentingan sempit. Nah, itu masalah kita sampai sekarang. Kita belum pernah nemu pemimpin yang benar-benar Ya, kuat, gagasannya sudah ketemu secara teknokratis, kemudian mampu nah, mentransformasi masyarakat belum. ya. Ya, secara praktek empiris itu belum terjadi di Indonesia. Gitu. Mungkin nggak sih itu sebenarnya kemudian katakanlah dilembagakan gitu ya. Artinya diatur secara Bisa, perangkat undang-undangnya bisa, yang kemudian mensyaratkan ya, bahwa apapun ya, kebijakan pemimpin itu bisa. dasarnya Itulah gunanya ada undang-undang undang-undang kepresidenan, undang-undang suduk itu juga maksud MD3 itu maksudnya juga mestinya untuk itu. Ya, membuat undang-undang lembaga kepresidenan itu bisa ya diisi dengan hal seperti itu. Kemudian kita kan sudah punya undang-undang undang-undang mengenai tata cara pembuatan perundang-undangan. Nah, itu juga kalau dijalankan dengan benar atau diperkuat jalan. Undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional kita udah punya, undang-undang keuangan negara udah punya. ya, ya. Nah, ini apanya yang nggak jalan? Ini harus dilihat. Sebetulnya kalau kita mau jujur itu banyak sebetulnya ya hal-hal yang dilanggar sebetulnya. Cuman ya karena sama-sama ini ya nggak dipersoalkan gitu ya. Nah, bisa dilembagakan. Dulu waktu awalnya pemerintahan Pak Jokowi yang pertama itu, kita kan mengimpikan KSP itu semacam Iya, iya. think tank di samping presiden langsung. Iya. Nah, think tank secara Yang terkenal dulu kelembagaan, saat apa West West Wing-nya Wing, West Wing-nya betul. Istana Ya, Negara jadi gitu ya. nanti duet lah dengan Bappenas ya, saling ngisi. Nah, presiden tiap minggu dapat pencerahan, dapat ini apa nih keputusan yang harus dibuat yang tepat, apa nih yang harus diperbaiki, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kemudian ya ini lebih sebagai lembaga politik ya, melakukan jadi tempat penampungan aspirasi lalu diakomodir dalam bentuk posisi jabatan, program ya. Memang ada program evaluasi. Tapi yang lebih ini sebetulnya menyiapkan keputusan-keputusan yang betul-betul tajam lah secara perhitungan-perhitungan teknokratis itu dulu ininya. Nah, ini sebetulnya bisa kita lembagakan di dalam undang-undang kepresiden atau lembaga kepresidenan gitu. Presiden biar nggak cuma dapat pertimbangan dari tim relawan kan Iya, kira-kira iya. gitu ya, dari partai. Betul. Nah, di negara modern yang sudah dianggap negara modern, itu peran lembaga itu yang dominan. Maka pemimpin nggak perlu ingin terus makin tampil secara figur. Dia adalah lebih banyak sebagai administrator, ya. Toh juga masa kepemimpinan itu paling lama 10 tahun, 2 periode, ya. Nah, di negara modern itu lain dulu dengan zaman revolusi. Pemimpin itu memang pemimpin segala hal, membentuk rasa kebangsaan, nasionalisme, sentimen massa dan segala macam. Kemudian mereka jadi sangat populer sampai mendunia. Tapi di era modern nggak begitu. Makanya ya jangan
salah kalau acuannya adalah kepada eksistensi para pemimpin di masa lalu. Karena itu nanti jadi merusak keadaan, merusak pelayanan pemerintahan gitu itu. Nah, ini yang harus juga disadari oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang dan ke depan. Ya biasa ya presiden itu ya nggak populer pula. Ya kebetulan mungkin Obama agak populer karena dia punya ini latar belakang tersendiri ya. Tetapi dia presiden kulit hitam pertama juga ya kan, historik juga itu. Ya. Tetapi sebetulnya ya dia menjalankan sistem. Dia berada di dalam sistem administrasi gitu ya gitu. Dan itu kan pernah jadi banyak guyonan gitu kalau justru di negara-negara yang diktator lah yang kemudian kebutuhannya untuk tingkat popularitas itu hampir sundul langit kan gitu. Padahal kalau di negara modern itu enggak, kalau negara modern enggak. Ini udah institusi yang sebagian besar bekerja institusi. Ada ruang politik tetap ada ya, karena kan kebijakan 5 tahunan itu adalah hasil dari kemenangan politik. Karena itu adalah sah dan berhak pemimpin politik terpilih untuk memasukkan yang menjadi gagasan-gagasannya sendiri. Sah. Jadi biar customize sama betul dia, ya, karena itu konsekuensi dari ini kita ya, sistem demokrasi kita. Tetapi seharusnya itu tidak lebih dominan daripada tidak boleh dominan ya. Birokrasi. Makanya ya dalam rancangan pembangunan jangka panjang itu harus matang, rancangan jangka menengah harus matang. Nah itulah jadi pedoman utama. Nah sisanya ada ruang ya untuk politik dari pemimpin politik gitu. Dan ada nggak kemudian harapan, katakanlah dari kita sudah 3 bulan melihat kinerja kepemimpinan dulu ya dari Pak Prabowo. Kemudian dia bisa kita harapkan untuk kemudian mulai menuju ke yang seperti dijelaskan Bung Adrinov tadi, bahwa sebuah birokrasi yang modern, kementerian politis itu hanya harapan selalu ada, Mas Win ya. Ya tapi biar nggak wishful thinking banget gitu, tapi didasarkan pada kalau saya sekarang ini agak sering menghimbau ke beberapa pihak, kantong-kantong pusat-pusat ini intelektual ya, itu suruh kita gelar aja tuh bedah isi dari buku Paradok Indonesia. Yang bukunya memprediksi tahun 2030 Indonesia hilang itu ya. Nah itu lebih ini kalau isi substansinya justru itu bagus. Mengidentifikasi sangat pro konstitusi. Kritis terhadap modal asing, kritis terhadap oligarki, lengkap lah di situ. Nah, tapi menarik itu ya. Kalau saja konsisten itu ya kita bisa tidur enak ya. Tapi masalahnya kita mulai risau ketika dalam beberapa event Pak Prabowo mulai beda dengan bukunya. Paradok dirinya lagi, bukan paradok Indonesia. Itu kan jadi paradok Prabowo jadinya. Karena antara apa yang ditawarkan lewat buku itu mulai tidak konsisten. Saya jadi ingat fenomena munculnya jadi selama proses dia belum berkuasa itu kan ketemu jadi bukunya. Project pertama dia setelah berkuasa itu bukunya tuh benar-benar dipopulerkan gitu kan. Dibaca mulai anak kecil sampai politisi sampai. Ini kenapa Prabowo punya pemikiran, punya gagasan itu tertuang, tapi gak ada upaya untuk mempopulerkan. Nah harusnya itu dipopulerkan sekaligus nanti akan berfungsi sebagai alat kontrol publik. Nah takutnya itu, takutnya kan dia sudah tahu bahwa akan susah sekali untuk. Ini jangan sampai malah ini karena makin kelihatan Pak Prabowo-nya banyak nggak konsisten, lalu buku ini disimpan lalu karena memang rasanya salah satu banyak praktek negara-negara yang mengalami pemimpin yang katakanlah bagus itu kan biasanya pemimpin itu sebelum dia memimpin mempunyai katakanlah gagasan yang tertuang dalam bentuk tertulis gitu kan, tidak hanya sekedar rekam jejak, tidak hanya sekedar orasi, tidak hanya sekedar, tapi biasanya dia punya pemikiran yang otentik. Walaupun nanti yang jadi kebijakan pembangunan nasional itu adalah kombinasi olahan dari berbagai. Harapannya kemudian itu kan menjadi guiding principle dia selama memimpin. Dia bisa mewarnai dengan gagasan orisinal dia. Nah, setelah sejak kita merdeka rasanya kan baru Pak Prabowo ini yang pemimpin sebelum dia jadi presiden itu sudah punya, siap dengan dengan gagasan sayang kenapa tidak dipublikasikan gitu. Itulah yang jadi tanda tanya dan jadi masalah. Di mainstreamkan gitu ya. Buku ini sudah cukup tersebar sih.
bahkan udah berapa kali cetak ulang itu kan itu buku. Iya, iya. Nah, tapi ya inilah apa yang kalau kita lihat apa yang arahan-arahan dari presiden atau pernyataan beliau, nah ini beberapa mulai Agak-agak bertentangan dengan isi apa buku yang itu gitu ya. pernah dia tuangkan sendiri Iya, gitu ya. buku itu bukan main pro-nya terhadap pasal 33 ayat 3. Ya, tapi ketika ditunjukkan ini melanggar pasal 3 ayat 3 ya nggak ada respon. Kayak gitu. Nah, yang jalan ya lebih ke akomodasi politik yang akhirnya juga yang melanggar atau setidak-tidaknya semangat di beberapa pasal Undang-Undang Dasar 45 itu. Oke, kalau dari sisi top leadernya ini kita masih belum punya kepastian gitu. Ya. Ada nggak kemudian tercermin dari amatan Bung Andrino sejak pembentukan kabinet ini dan alat-alat kelengkapannya, Ya. itu yang kemudian di level di bawah presiden tadi Sekap atau di Sesnek atau di KSP, karena KSP strukturnya rasanya juga masih ada gitu. Itu yang kemudian bisa kita harapkan juga untuk mulai menjadi semacam pengawal itu tadi di pemerintahan Kalau yang sekarang. saya melihat sejauh yang saya lihat ya dari profil-profil ya orang-orang di lingkaran Pak Prabowo, kemudian di lingkaran utama pemerintahan pemimpin itu, ya terus terang saya sih masih ragu ya ini. Karena itu kita lebih berharap kepada Pak Prabowo-nya langsung ya untuk konsisten dengan paradok Indonesia itu ya. Nah, kita berharap juga dilakukan evaluasi ya, secara kelembagaan, secara personal atau figur ya setelah ini pemerintahan ini jalan 6 bulan dan Pak Prabowo harus berani ngambil keputusan ya untuk menyempurnakan organisasi, mereorganisasi dalam rangka betul-betul konsolidasi. Nggak bisa hanya dengan ucapan-ucapan yang sering disampaikan, wah saya puas dengan kita kompak, kita itu kan jargon, slogan aja. Itu lip service begini kan. Mana terstruktur, bukan sistem gitu ya. Kita kan juga tahu ya, tanda-tanda nggak kompak itu juga kelihatan gitu kan. Ya, gimana mau kompak di satu kementerian, menterinya dari partai ini, wamennya dari menteri partai lain ya. Yang mulai muncul itu kan isunya katanya wamen itu ditugasi untuk memata-matai menterinya kan gitu. Itu dia. Artinya apa? Yang berkembang sekarang di beberapa kementerian saling curiga. Nah, gimana mau efektif bikin kebijakan seperti itu? Dalam cara pandang di tingkat pimpinan kementerian udah nggak solid, kemudian saling curiga gitu. Nah, inilah yang perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo. Dan direshuffle. Tentu, ya kalau mau kabinet ini betul-betul jalan memberikan hasil yang optimal, ya produktif, ya memang ya kalau mau ini terlalu jadi beban anggaran, beban kebijakan, ya harus dirasionalisasi, ya, ditata ulang. Gitu. Jadi timeline 6 bulan itu bayangan Bung Andrino cukup realistis untuk kemudian 6 bulan realistis. Ya. Seorang presiden mengharapkan. Iya, 1 tahun terlalu lama. 1 tahun terlalu lama ya. 3 bulan terlalu cepat. Ya, itu bisa 6 bulan adalah bahan untuk melakukan evaluasi. Ya. Karena kemudian kemarin yang survei yang Selios yang dilakukan ke panel jurnalis yang meliput bidang-bidang hukum, politik dan sosial itu juga menelurkan ranking semacam ranking penilaian terhadap kinerjanya menteri per menteri gitu kan ya. Kemudian memunculkan 5 nama mungkin yang kinerja terburuk yang itu katanya memang sangat pantas untuk direshuffle. Nah, dalam pengertian itu kemudian karena kemudian dengan penjelasan Bung Andrino tadi bahwa ternyata kerepotan untuk proses transisi kemarin dari pemerintahan dari struktur kabinet yang sebelumnya ke kabinet yang baru ini kan ternyata butuh waktu sendiri untuk kemudian menyelesaikan. Nah, kalau pengukurannya itu kemudian mereka belum melakukan belum melakukan program hanya untuk kecepatan menyiapkan nomenklatur lembaga ini kan sebenarnya sangat sangat simpel sekali untuk ukuran kinerja seorang menteri gitu. Dan itu kan nggak banyak diketahui umum, jadi nggak mungkin juga nggak relevan juga meminta penilaian kepada umum yang dia nggak tahu tentang hal yang mereka nggak tahu. Ya, karena itu kembali ke soal metode atau kegunaan masing-masing jenis survei penelitian. Yang paling pas itu bisa expert choice, expert panel dan segala macam ya, karena
memang yang lebih berpantas untuk memberi penilaian ada orang yang paham dan mengamati. Nah, itu mereka biasanya memang orang-orang yang memang ahli, intens, ya termasuk misalnya wartawan-wartawan senior yang dekat, yang punya yang punya perhatian terhadap itu, dan itu kan bisa lagi di panel atau di FGD kan dengan masukan-masukan dari jurnalis yang di lapangan ya. Nah, terus ya tokoh-tokoh lain. Nah, itu lebih pas menggunakan metode expert panel atau expert choice atau expert view gitu, judgment ya, expert judgment itu lebih pas daripada meminta pendapat umum yang umum ini nggak tahu apa yang mau. Ya, memang akhirnya sangat disayangkan ketika kemudian banyak kalangan dari istana, partai-partai pendukung dan Gerindra itu juga kemudian menggunakan angka itu 80% itu menjadi semacam ukuran. Loh, lihat kinerja pemerintahan sudah akhirnya kan itu dipakai hanya untuk komunikasi politik, untuk debat politik. Nggak ada manfaat teknokratisnya sama sekali gitu ya. Debat itu bukan untuk mencari sintesis, hanya untuk menang dan kalah di dalam wacana publik kan gitu ya. Oke, biar kita kemudian tidak seolah-olah memberi publik harapan yang sangat gelap gitu terhadap potensi teknokratis. Ada nggak yang bisa kita jadikan ya ukuran bahwa ini kayaknya ada yang bisa diharapkan modal baik. Pak Prabowo dibanding dengan Pak Jokowi punya modal lebih ya secara politik. Ya, beliau punya akar institusi ya di TNI, beliau punya partai ya. Nah, maka ini tergantung bagaimana beliau sebagai pemimpin menggunakan sumber daya ini tanpa harus banyak berkompromi, melakukan barter dengan pihak lain. Jadi beliau bisa melit. Nah, beda dengan Pak Jokowi, nggak punya partai ya. Oleh partai yang mengusung beliau juga dianggap hanya sebagai petugas partai gitu ya, nggak punya akar institusi ya, asalnya hanya dari wali kota kecil menengah ya, nggak punya support basis populis yang jelas, nggak punya lingkaran elit yang sudah dibangun sejak lama ya. Karena itu di Pak Jokowi banyak melakukan barter ya, tukar menukar ya, sejak awal ya, kekuasaan negara dibagikan ya, ditukar dengan dukungan politik kan seperti itu ya, apakah itu urusan ekonomi, urusan hukum segala macam ya, jabatan, posisi. Nah, Pak Prabowo itu bisa lebih otonom dan independen, punya partai besar ya, punya akar institusi ya, punya modal juga ya, dibanding dengan Pak Jokowi ya, punya modal finansial. Secara finansial juga. Nah, dan kemudian juga ya cukup intelektual ya, karena sadar akan pentingnya data dan informasi. Maka dengan itu sebetulnya cukup modalnya untuk membuat keputusan yang otonom, decisif. Nah, setelah itu barulah berkompromi ya, oke, mana yang perlu tetap diakomodasi dari fraksi ini, kelompok ini, oke. Tapi beliau bisa melit arah kebijakan sesuai dengan pemahaman saintifik dan pemahaman beliau sendiri gitu. Karena kemarin di ruang ini juga kami diingatkan juga oleh Prof. Rohmin bahwa jangan lupa Prabowo itu juga punya semacam legasi yang itu berasal secara langsung dari orang tuanya, yang merupakan juga salah seorang arsitek ekonominya Orde Baru yang mau nggak mau kita harus akui di periode awal Orde Baru itu pertumbuhan ekonomi kelembagaan itu katanya memang luar biasa, dan itu kan warisan langsung dari desainnya. Itu modal satu lagi dari Pak Prabowo, beliau adalah anak ideologis Prof. Sumitro ya, bapak ekonomnya Indonesia ya, sehingga tinggal kembali aja apa dulu yang dicita-citakan oleh Pak Sumitro ya, itu jadi modal lagi bagi baru, dan orang mengakui ya pemikiran Pak Mitro itu kalau jalan dulu itu yang dipakai oleh Pak Harto
Indonesia ini udah jauh lebih maju daripada China. Iya, iya. Ya, masalahnya kan Pak Harto juga lebih ngambil Sisi populis juga ya kayaknya bertengah sama jalan ya ya. lebih ke politik juga akhirnya Iya, kan, iya, iya. nggak mementingkan paradigma atau gagasan gitu. Akhirnya udah mengadu atau membagi-bagi kan. Ini ada kelompok teknokrat yang dari Bappenas, Pak Mitro lain sendiri Iya, ya. Kemudian ada kelompok industrialis yang Pak Hartarto, Pak Tungki Aribowo. Kemudian ada kelompok CSIS. Nah, ya udah dibagi-bagi aja kan waktu itu. Jadi kayak semacam manajemen konflik Ya, gitu. manajemen konflik. Ya, dominan dalam kepemimpinan Pak Harto kan manajemen konflik Iya, ya. iya, iya. Ya itu. Nah, nanti yang purnawiran TNI atau dari TNI ya dikasih lagi gitu kan. Dikasih. Nah, negara yang maju mencapai kemajuan secara konsisten sampai 2 dekade, 3 dekade ya. Itu karena dari segi pemikiran pembangunnya solid dan konsisten dijalankan. Itulah yang harus kita jadikan pelajaran. Kita mau nyebut kemajuan China. Ya, China itu kalau nggak Deng Xiaoping itu menyerap para pemikirnya dia, orang-orang di sekitar dia, nggak mungkin China itu punya konsep pembangunan yang bagus dan dia tinggal memberikan dukungan secara politik ketika itu. Jadilah ya China. Iya, padahal kan sebenarnya agak-agak kontraintuitif ketika misalnya orang tuh lebih mementingkan pertimbangan politik, karena nanti ketika terjadi sesuatu yang itu bermasalah, justifikasinya kan kurang. Ya. Tapi kalau misalnya dipakai teknokratis dan hasilnya kemudian dipermasalahkan, Ya. hasilnya justifikasinya kan enak. Iya. Dulu kita sudah pakai Iya, karena betul. pertimbangan yang Iya. objektif. Ya gitu. paling wah ini memang ada yang salah perhitungan, nggak apa-apa. Nanti ada penjelasannya dari para Dan perbaikannya kan juga akan Iya, lebih mudah iya, gitu kan, karena iya. nah ini kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa dengan kapasitas kita sudah punya basicnya Prabowo dalam berbagai macam legitimasi Iya, tadi ada gitu, iya. seperti yang Bung Adin detailkan tadi. Hal apa yang rasanya kok masih seolah-olah ya masih omon-omon gitu, masih hanya berhenti di pidato gitu dalam proses gebrakan atau yang kita tunggu. Iya. Kembali ke contoh-contoh yang sudah ada di negara lain ya. Tirulah ya cara-cara pemimpin itu membuat keputusan. Prosesnya seperti apa? Di dalam negeri kita punya contoh namanya Pak JK. Kenapa Pak JK perlu kita jadikan contoh? Pak JK itu sebelum menjalankan atau membuat suatu kebijakan yang diberikan kewenangan kepada beliau, ngumpulin Pemret, habis itu ngumpulin para pakar ya, dicatat. Nah, iya masih ingat kita. Iya kan? Para wartawan senior Pemret kan rutin ya. Kita juga yang pengamat-pengamat kan rutin diundang gitu. Nah, ini yang benar caranya. Ya, apalagi ditambah dengan hobi baca gitu ya. Nah, kemudian konfirmasi ke para teknokrat kita di Bappenas dan di lain-lain ya. Konfirmasi lagi ke Bank Indonesia, mereka juga punya orang-orang hebat kan. Ya, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan. Wah, cukup untuk membuat suatu rancangan strategi, kebijakan-kebijakan operasional ya dari sumber daya yang kita punya. Nah, lagi-lagi kembali ke soal kepemimpinan. Ya. Tapi kalau kita sebagai pemimpin lebih asik ingin tampil di panggung, ingin dapat tepuk tangan, ingin apa, ya udah. Itu akan terjadi kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan paradok yang nanti pasti akan terungkap ya bahwa banyak hal yang diabaikan secara teknokratik gitu. Nah, kita berharap Pak Prabowo ini ya belajarlah ke para pemimpin yang itu ya Deng Xiaoping ya, kemudian pemimpin-pemimpin lain sebelumnya gitu. Dan juga kalau kita mau referensinya ke negara yang sama dengan kita, negara terbuka demokrasi, belajar ke India. Nah, India juga begitu, institusi yang berjalan. Ya, sumbangan para pemikir dari dalam dan luar negeri itu dipakai, didengar dan dipakai jadi kebijakan. Itulah yang membuat India ini tumbuh 30 tahun lebih nih. Rata-rata 6,2% per tahun. Rata-rata nggak kena oleh krisis Asia 97-98, nggak kena oleh krisis tahun 2001, nggak kena oleh krisis 2008, ya. Malah dengan mereka invest kuat di SDM IT itu. Nah itu pasca nah itu dari pemikiran para teknokratnya, CEO, masukan dari para pakarnya, ya. Kenapa? Ya muncullah industrinya India.
muncullah barang produk ekspor, barang elektronik, otomotif, baja, produk apa dan segala macam. Ini yang mengisi pasar. Ya, kita Enggak, apa? Nah, kita tadi sebelum mulai sempat nyinggung bahwa kita punya warisan banyak dari para ya, pendiri bangsa gitu ya, ya. Warisan gagasan, warisan teknokratis itu kan sebenarnya banyak hal yang dilakukan tadi itu kan sebenarnya kita sudah pernah melakukan. Tahun ya, 60-an kita kirim mahasiswa ya, ya, ke pusat-pusat betul. ekonomi pertumbuhan pengetahuan dunia gitu kan Ya, dengan harapan ya, tahun 70-an juga kemudian ya, kita karena dapat booming minyak dan sebagainya juga investasi. Ini kan contoh-contoh yang pernah dipakai betul. dan rasanya nggak ada yang Ya, membantah kalau itu ada hasilnya. Tapi kenapa kemudian itu seolah-olah sudah dilakukan, tapi kemudian itulah nggak ada ininya gitu, nggak ada bekasnya kalau gitu. para ilmuwan itu lebih dinaikkan posisinya, ya, baik itu yang dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, otomatis yang level menengah itu yang lebih memilih sementara ini kerja di luar negeri itu bisa diajak pulang. Karena Ya, itu lagi, dihargai ya, karena itu lagi yang membuat China itu dan Vietnam itu kuat. India juga, ya, mereka yang dikirim sekolah ke Eropa itu yang ratusan ribu. Nah, ada yang kembali ke universitas, ya, memajukan ilmu pengetahuan dan juga ilmu praktis. Ada yang masuk ke Science and Technology Park, pusat-pusat inovasi. bikin startup Ada yang langsung masuk ke sektor swasta, ya. Nah, itu sebetulnya strategi SDM-nya seperti itu. Nah, kita punya, walaupun dari segi jumlah kita memang ketinggalan, ya, dari negara-negara itu jumlah pakar, ilmuwan apa. Tapi ya yang ada itu kalau dioptimalkan cukup sebagai modal membuat kita bisa maju. Ya, Lagi-lagi memang akhirnya hanya tinggal masalah willingness tadi ya, iya, politik. betul. Karena infrastrukturnya ada di Sudah. situ, modelnya ada. Lo tinggal nih visi kepemimpinan, model kepemimpinan kalau menurut saya sih. Nah, kita berharap jangan Pak Prabowo ngulang yang sebelum-sebelumnya, ya, karena kebetulan beliau ini punya modal lebih, ya, dari yang sebelum ini, ya. Dan nggak harus mencontoh Enggak, blueprint atau pola enggak, ya. best practice dari Enggak, pendahulunya gitu kan. ya enggak, justru ya apa yang memang bagus ya ambil, tapi kan banyak yang harus diperbaiki mulai dari gagasan sampai ke strategi. Saya rasa salah satu yang mungkin kalau kita boleh melakukan penilaian terhadap itu rasanya harus diawali dulu dengan kayak semacam pengakuan gitu bahwa memang kemarin itu pemerintahan kita anti intelektual gitu, banyak hal yang counterintuitif, banyak hal yang itu memang tidak dan ketika itu tidak diakui sebagai sebuah kebijakan kepemimpinan, rasanya kan untuk meninggalkan itu kan jadinya berat sekali seperti hari ini gitu. Iya. Terakhir Bung, biar kita mendapatkan semacam masyarakat mendapatkan semacam kompas yang lebih lebih bisa diukur. Kalau dipaksa untuk kemudian memberi penilaian skor angka 0 sampai 10 di aspek teknokratisnya, di aspek perencanaan pemerintahan ini, prospeknya atau capaiannya selama 3 bulan ini seperti apa? Yang jelas kalau program kita sekali lagi belum bisa nilai. Tapi kalau misalnya itu adalah bagaimana pembangunan kelembagaan, ya menurut saya ya masih antara 6 dan 7, ya, di bawah 7, ya mungkin di atas 6 gitu. Yang kemudian bisa disarankan untuk kemudian meningkatkan, mengoptimalkan itu apa? Nah, itulah tadi yang seperti sempat saya kemukakan, ya, organisasi ya boleh saja hasil dari akomodasi politik, tetapi itu harus dibatasi, ya, harus diutamakan pendekatan kelembagaan yang rasional, yang objektifnya gitu. Maka ya kita menghimbau ya evaluasi dan sempurnakan ini, ya. Kalau perlu ada pengurangan-pengurangan, perlu di regrouping itu nggak apa-apa. Kalau itu membuat kerja pemerintah menjadi lebih efektif. Ya, tapi kalau hanya akomodasi politik, ya ini akan bagi-bagi kue aja. Itu. Nah, ini menurut saya penting untuk menuju bulan ke-6, melewati bulan ke-6 nanti. Evaluasi kelembagaan, ya. Kemudian satu, ya, saran kita supaya Presiden Prabowo ini memperhatikan
metode kepemimpinan yang seharusnya seperti apa untuk membuat Indonesia ini maju. Ya, jangan terlalu terpukau oleh podium, ya, tontonan segala macam gitu ya. Ya, belajarlah ke pemimpin-pemimpin yang berhasil membawa bangsa dan negaranya sukses, ya, dalam jangka panjang. Karena kita ini kan kehilangan dekade demi dekade. Ya mohon maaf, kita nggak bisa menilai sampai masa transisi sampai ke masanya Bu Megawati ya, karena itu masa transisi ya. Masanya Pak Habibie, masanya Gus Dur, itu kan nggak bisa, itu transisi itu Dan kita. periodenya juga pendek sekali Ya kan itu dia, secara- makanya kita nggak bisa menilai secara. Yang bisa kita nilai adalah ketika dimulainya kepemimpinan sistem presidensial yang sebenarnya ketika pemilihan langsung. Nah kita kehilangan 10 tahun, pada tingkat tertentu kita kehilangan 10 tahun masanya Pak SBY. Pada masa Pak Jokowi kita kehilangan juga pada tingkat tertentu, ya 1 dekade atau 10 tahun. Nah jangan ini terus menerus, Ditambahi ya. ya. Kita udah kehilangan eranya Pak Harto, ya. Ya kita harus akui krisis 1998 itu adalah karena kesalahan strategi pembangunan dan kepemimpinan politik, bukan karena krisis Asia. Bukan hanya karena ekonomi kan. Bukan saja, karena beda dampaknya yang terjadi di kita itu beda dengan yang terjadi di Malaysia, dengan Korea Selatan, dengan Thailand, itu beda. Itu kenapa kita parah sekali, minus pertumbuhan 13% lebih, angka kemiskinan melonjak, angka pengangguran melonjak, kemudian kita baru bisa memulihkan keadaan sebelumnya itu 12 tahun kemudian. Itu karena kesalahan strategi pembangunan dan kepemimpinan. Kehilangan kita. Sumber daya yang kita keruk cukup banyak, ada minyak, ada kayu, hutan, dan seterusnya, tambang. Nah ini udah berlanjut zaman Pak SBY juga begitu. Ya, eksploitasi sumber daya alam lagi. Zaman Pak Jokowi juga begitu. Nah zaman Pak Prabowo ini kalau bisa serius, reindustrialisasi, hilirisasi yang diperluas, plus gitu. Nah kemudian kepemimpinan. Kalau kita mau betul-betul mendekati impian kita ke Indonesia Emas, strategi pembangunan harus dimatangkan, kelembagaan harus dibenahi, ya, dibangun, kemudian kepemimpinan gayanya jangan terbawa oleh gaya-gaya lama itu. Belajarlah ya ke negara-negara yang sukses karena pemimpinnya dengan gaya kepemimpinan yang pas untuk memajukan negara dan bangsa. Gitu. Rasanya memang sebuah istilahnya peta jalan yang cukup clear gitu ya. Ya. Karena bahkan kemarin juga gagasan atau saran seperti yang disampaikan Bung Andrinov itu sangat sesuai dengan tahun kemarin pemenang Nobel ekonomi itu juga menyatakan bahwa pertumbuhan negara secara ekonomi itu kelembagaannya memang harus bukan lagi kelembagaan ekstraktif gitu. Darren Acemoglu sama James Robinson itu, Acemoglu yang itu kan rasanya dengan penghargaan Nobel itu kan sudah semacam pengakuan bahwa kelembagaan itu penting. Teknokratisnya itu kan sudah kelembagaan itu penting untuk pertumbuhan ekonomi, untuk kualitas demokrasi. Mudah-mudahan Prabowo dengan kapasitas personal dengan berbagai macam beban yang rasanya jauh lebih kecil dibandingkan Presiden Jokowi, tidak dari awal serta-merta kemudian gampang mengkompromikan berbagai macam hal untuk kepentingan yang populis. Bung Andrinov, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Win. Mudah-mudahan diskusi kita sampai ke telinga yang bisa amin, tepat semoga untuk merubah. Semoga. Mudah-mudahan tidak kapok juga ke ruang dialektika. Nanti pasti akan kami repoti lagi. Insya Allah, siap. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Thank you.